Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan menerapkan materi esensial dasar data sains untuk menyusun dan menyajikan artikel ilmiah dengan tema peranan sains dalam beradaptasi dengan lingkungan alam dan di sekitarnya untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah dasar-dasar sains dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fajriya Azra, SPD, MSI. Sebelum mengenal materi dari kelompok kami, alangkah baiknya kita mengenal anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, Siva Andusia dengan NIM 2202908. Saya Najwa Yahya dengan NIM 22029030. Saya Intan Heratomolida dengan NIM 220290076. Saya Kurnia Seprinawati dengan NIM 2202977. Saya Lenita dengan NIM 2202979. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk langsung ke materi yang akan kami paparkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya Najwa Yahya dengan NIM 2202930 akan membahas tentang konsep sains. Pengertiannya menurut bahasa Latin yaitu scientia, yang berarti pengetahuan. Dan menurut bahasa Inggris, science berarti ilmu atau pengetahuan. Dan yang terakhir menurut KBBI, yaitu ilmu yang teratur dapat diuji atau dibuktikan. Dan lebih jelasnya lagi, yang dapat diuji atau buktikan kebenarannya berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata. Sains yang diartikan sebagai salah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang sekumpulan pernyataan atau fakta-fakta dengan cara yang sistematik dan serasi dengan hukum-hukum umum yang melandasi peradaban dunia modern. Sains merupakan satu proses untuk mencari dan menemui suatu kebenaran melalui pengetahuan atau bisa disebut ilmu dengan memahami hakikat makhluk atau menerangkan hukum-hukum alam. Selanjutnya ada peranan sains. Berikut, saya akan menjelaskan beberapa peranan sains dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah memperluas ilmu pengetahuan. Maksudnya yaitu sains sudah banyak membantu manusia dalam memperoleh pengetahuan tentang dunia fisik dan kehidupan di dalamnya. Yang kedua yaitu mengembangkan teknologi. Mengembangkan teknologi, contohnya adalah teknologi informasi dan komunikasi, teknologi medis, teknologi energi terbarukan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Sains telah membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan obat-obatan baru, vaksin, teknologi medis, dan banyak lagi contohnya. Yang keempat adalah menyediakan lokasi masalah lingkungan. Sains dapat memberikan solusi untuk masalah lingkungan seperti polusi udara, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Melalui penelitian dan inovasi, sains dapat membantu mengembangkan teknologi yang dapat meminimalkan dampak buruk pada lingkungan. Yang kelima ada meningkatkan pangan dan energi. Maksudnya adalah sains dapat membantu meningkatkan produksi pangan dan energi dengan mengembangkan teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan serta sumber energi terbarukan seperti energi surya dan energi angin. Dan yang terakhir, ada menentukan kebijakan. Menentukan kebijakan pada sains atau pengetahuan sains dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan yang lebih baik dan membuat kebijakan publik. Banyak keputusan politik, ekonomi, dan lingkungan harus didasarkan pada pengetahuan sains yang akurat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola adaptasi manusia terhadap lingkungan dan alam. Secara kronologis, pola adaptasi manusia menurut H.R. Bimantoro diantaranya 1. Food getters, yaitu pengumpul bahan pangan. Para pengumpul bahan pangan dengan menggunakan alat sangat sederhana,
Mereka hanya berjalan berkeliling dan mengumpulkan hasil hutan, buah-buahan atau dedaunan yang dapat dimakan. Yang kedua yaitu hunting people, yang mana artinya yaitu daging hewan yang sudah sebagai menu makanan. Mereka yang sudah memanfaatkan daging hewan sebagai menu makanannya. Cara penangkapannya pun dengan menggunakan alat atau cara yang sangat sederhana. Dalam hal ini, mereka harus berani pergi lebih jauh untuk menangkap atau mengejar hewan buruannya. Di sini sudah diperlukan cara berpikir lebih luas daripada yang dilakukan oleh para food getters. Yang ketiga yaitu fisherman, yang mana berarti berani meninggalkan tempat tinggal. Mereka yang sudah berani meninggalkan tempat tinggalnya untuk menangkap ikan di sungai, di danau atau di laut, walaupun dengan sampan atau perahu dan alat jaring yang sederhana. Pemikiran dan pengalaman untuk mengetahui sumber ikan dan strategi penangkapannya sudah menunjukkan peningkatan budaya dan ekoteknologinya. Yang keempat yaitu shifting cultivators, yaitu memiliki mata pencaharian yang tetap. Mereka yang merasa harus mempunyai mata pencaharian yang teratur dan relatif menetap, sehingga pada saat itu sudah mulai mencurahkan pikirannya pada tanaman pertanian. Cara bertaninya sangat sederhana, yaitu dengan cara slash and burn, yang kemudian sesudah panen lahan, pertanian ditinggalkan dan mulai dengan membuka lahan pertanian baru. Sistem ini dikenal dengan sistem ladang berpindah. Yang kelima yaitu herding people, yaitu memiliki mata pencaharian yang tetap dan beternak. Mereka yang sudah menjadi shifting cultivators, tetapi kemudian menambah dengan memelihara ternak. Kemudian mereka ini lebih dinamik dan golongan ini dikenal juga dengan istilah nomadic people. Untuk berpindah-pindah harus ada keberanian yang masih asing. Selanjutnya, yang keenam yaitu extensive agriculture, yaitu budaya bercocok tanam yang tinggi dan berpindah, merupakan perkembangan lebih lanjut dari para shifting cultivators dan nomadic people. Budaya dan teknik bercocok tanamnya sudah lebih tinggi dari para peladang berpindah dan relatif permanen. Perkembangan selanjutnya adalah penduduk yang melaksanakan intensive agriculture. Dalam hal ini, mereka sudah maju dalam teknologi pertanian. Demikian pula pandangan hidup dan kebudayaannya sudah jauh lebih maju. Yang ketujuh yaitu industrious people, yaitu sudah maju dan modern. Adalah mereka yang sangat maju, bahkan sudah dapat dikelompokkan dalam bangsa yang modern. Kehidupannya serba industri, dan pemikirannya praktis dan pragmatis. Suatu saat mereka mungkin meninggalkan kehidupan yang bersifat agraris, teknologinya yang sangat canggih. Yang kedelapan yaitu commercial people, yakni berdagang. Adalah mereka yang kegiatannya berdagang, sarana dan prasarana transportasi yang modern sangat mendukung kehidupan bangsa-bangsa berdagang lokal, interinsular, maupun internasional. Moto hidupnya adalah time is money, yakni hidup adalah bisnis. Yang kesembilan yaitu politician, yakni sudah paham manfaat pendidikan, teknologi, industri, maupun ekonomi dan lingkungan. Adalah mereka yang sudah memahami manfaat pendidikan, teknologi, industri, ekonomi, dan lingkungan. Mereka mempunyai wawasan yang luas di bidang politik pemerintahan, politik perdagangan, dan keamanan. Secara umum, pola adaptasi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan peradaban, yakni masyarakat tradisional, masyarakat agraris, serta masyarakat industri. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengaruh pola adaptasi terhadap ekosistem. Yang pertama, yaitu masyarakat primitif. Pada kehidupan tersebut, masyarakat masih sangat sederhana. Pola adaptasinya masih bersifat substansi, yaitu perilaku tradisional yang orientasi utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan sendiri atau survive, sehingga ekosistem alami relatif tidak banyak perubahan atau stabil. Yang kedua, ada masyarakat agraris. Pada tahap berkembangnya budidaya pertanian, di mana dengan kemampuan teknologi yang dimiliki, manusia berusaha untuk meningkatkan produktivitas. Hasil pertanian sangat berpengaruh pada ekosistem. Misalnya penggunaan insektisida. Meskipun banyak manfaatnya, namun membawa dampak ekologis yang sangat merugikan. Selain itu, penggunaan insektisida mengakibatkan pencemaran pada tanah dan perairan, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat. Ekosistem berubah, biota di danau dan sungai berubah. Yang ketiga ada masyarakat industri. Di era industrialisasi ini, perkembangan pengetahuan dan teknologi
telah menghasilkan perubahan besar-besaran, baik dalam rekayasa industri maupun pemanfaatan sumber daya alam. Dalam sejarah perjalanan manusia di era industrialisasi ini, banyak dampak-dampak yang terjadi, yaitu menimbulkan masalah keterbatasan kesediaan pangan, kelangkaan dan pencemaran air, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu peran sains dalam membantu manusia memahami lingkungan dan alam. Contohnya antara lain, 1. Membantu manusia memahami sumber daya alam, yaitu yang pertama, penelitian sains membantu mengidentifikasi dan memetakan sumber daya alam. Yang kedua, sains membantu mengembangkan teknologi untuk memperoleh sumber daya alam. Yang ketiga, sains membantu mengembangkan teknik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang keempat, sains membantu manusia memahami dampak dari pengambilan dan penggunaan sumber daya alam. Yang kelima, sains membantu manusia mengevaluasi dan memperkirakan kebutuhan masa depan terhadap sumber daya alam. 2. Mengidentifikasi spesies dan habitat, yaitu penelitian ilmiah membantu mengidentifikasi spesies dan habitat di alam. Ini penting untuk menjaga keanekaragaman hayati dan memahami hubungan antar spesies dalam ekosistem yang kompleks. Yang ketiga, mengatasi masalah lingkungan, yaitu sains membantu manusia memahami masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya habitat. Dalam hal ini, sains menyediakan informasi penting untuk mengembangkan solusi dan teknologi yang relatif untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam, yaitu sains membantu manusia memahami cara terbaik untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Penelitian ilmiah tentang teknik pertanian dan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan membantu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan alam. Yang kelima, ada pendidikan lingkungan. Sains memberikan dasar bagi pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan membantu manusia memahami pentingnya lingkungan dan alam, serta memberikan solusi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang peranan sains dalam membantu manusia mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas manusia tersebut terhadap lingkungan dan juga alam. Yang pertama, ada penelitian dan pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Nah, sains ini dapat membantu manusia menciptakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan dari berbagai sektor seperti sektor energi, transportasi, dan juga pertanian. Seperti contohnya ada sumber energi terbarukan seperti panel surya, turbin, dan juga sel bahan bakar yang dapat membantu mengurangi ketergantungan manusia terhadap bahan bakar fosil yang berdampak negatif terhadap lingkungan di sekitar tempat tersebut. Selanjutnya ada pengurangan limbah. Sains ini juga dapat membantu manusia mengurangi limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia seperti industri, pertanian, dan lain sebagainya. Nah, pengembangannya seperti contohnya teknologi daur ulang, pemrosesan limbah, dan juga penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan yang dapat membantu mengurangi limbah yang akan dihasilkan oleh manusia tersebut. Nah, selanjutnya ada pemantauan lingkungan. Sains juga membantu manusia dalam memantau teknologi dan memantau kondisi lingkungan secara lebih efektif dan akurat. Seperti contohnya ada satelit, sensor, dan juga model prediksi yang dapat dilakukan untuk memantau perubahan iklim, kualitas udara, dan juga kualitas air. Nah, selanjutnya ada pendidikan dan kesadaran lingkungan. Sains ini juga membantu manusia dalam meningkatkan kesadaran mereka dalam memahami tentang lingkungan dan dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas manusia tersebut. Melalui pendidikan dan juga kampanye ini, manusia diharapkan dapat lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dan mengambil tindakan untuk bagaimana cara mengurangi dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas manusia tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke subbab selanjutnya, yaitu
Peranan sains dalam membantu manusia mencapai keberlanjutan lingkungan dan kehidupan yang lebih baik bagi manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Yang pertama ada pengamatan lingkungan. Nah, sains ini membantu manusia dalam mengamati lingkungannya. Melalui penelitian kita dapat mempelajari tentang pola cuaca, ekosistem, perubahan iklim, dan juga faktor lingkungan yang lainnya. Nah, pengetahuan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi dampak manusia tersebut, dan mengambil tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada pengembangan teknologi ramah lingkungan. Nah, sains ini juga berkontribusi lebih dalam pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Melalui penelitian ilmiah, memungkinkan pengembangan energi surya, angin, dan juga bio. Selain itu, ilmu pengetahuan ini juga membantu dalam pengembangan teknologi hijau, seperti mobil listrik dan bahan bangunan yang lebih efisien energi, dan juga sistem pengolahan limbah yang lebih baik. Selanjutnya ada konservasi sumber daya alam. Sains ini juga membantu memahami pentingnya konservasi lingkungan sumber daya alam dan memperkuat upaya konservasi. Melalui penelitian ilmiah, kita dapat mengevaluasi cadangan air, hutan, dan juga keanekaragaman hayati. Nah, berikutnya ada pengelolaan bencana alam. Sains juga berperan dalam pengelolaan bencana alam. Melalui penelitian ini, ada pemodelan ilmiah, kita dapat memahami pola dan risiko bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, dan juga badai. Berikutnya, ada keselamatan pangan dan pertanian berkelanjutan. Sains berkontribusi dalam pengembangan pertanian berkelanjutan dan keamanan pangan. Melalui penelitian ilmiah ini, kita dapat mengembangkan teknik pertanian yang lebih efisien dan penggunaan pupuk yang lebih tepat, dan juga pengendalian hama yang berkelanjutan. Berikutnya ada kesadaran dan pendidikan lingkungan. Sains juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan. Penelitian ilmiah ini memberikan bukti dan informasi yang dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang bagaimana pentingnya pelestarian lingkungan tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi hijau dan ramah lingkungan. Perkembangan teknologi hijau dan ramah lingkungan dalam membantu manusia beradaptasi dengan lingkungan dan alam. Yang pertama yaitu teknologi energi terbarukan. Teknologi energi terbarukan atau energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Teknologi energi terbarukan ini contohnya seperti panel surya, turbin angina, dan energi geotermal yang dapat membantu manusia mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berdampak negatif pada lingkungan. Selain itu, teknologi ini dapat membantu manusia memperoleh sumber energi yang stabil dan terjangkau. Yang kedua yaitu teknologi pertanian organik. Teknologi pertanian organik ini merupakan teknologi yang menggunakan metode yang lebih alami dan ramah lingkungan dalam menghasilkan tanaman dan hewan. Teknologi ini dapat membantu manusia mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berdampak negatif pada lingkungan. Selain itu, teknologi ini juga dapat membantu manusia memperoleh makanan yang lebih sehat dan lebih berkualitas. Yang ketiga adalah transportasi ramah lingkungan. Transportasi ramah lingkungan ini contohnya seperti mobil listrik, sepeda listrik, dan transportasi umum yang lebih efisien dan dapat membantu manusia mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak negatif pada lingkungan. Selain itu, teknologi transportasi ramah lingkungan juga dapat membantu manusia mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang semakin langka dan mahal. Keempat yaitu pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini adalah teknologi pengolahan yang lebih efektif dan ramah lingkungan, dapat membantu manusia mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan mencegah pencemaran lingkungan. Teknologi ini mencangkup metode daur ulang,
pemrosesan limbah organik, dan pengelolaan limbah kimia. Yang kelima yaitu bangunan hijau. Bangunan hijau merupakan teknologi bangunan yang menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan menghasilkan lebih sedikit limbah. Teknologi ini mencakup penggunaan bahan bangunan daur ulang, sistem pemanasan dan pendinginan yang lebih efisien, dan penggunaan sumber energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi bangunan. Perkembangan teknologi hijau dan ramah lingkungan memiliki potensi besar untuk membantu manusia beradaptasi dengan lingkungan dan alam dengan baik. Namun, teknologi ini harus digunakan dengan bijak dan secara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan alam. Sekian hasil presentasi dari kami. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang salah satu indikator dari materi dasar-dasar sains. Jika ada kekurangan dan kesalahan